Berikut 3 berita terpanas versi Rumpi No Secret. Berita pertama datang dari mantan vokalis Dewa Once yang menghadiri sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Angelin Margaret Magawe pada siang tadi pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Saat ditemui di Mapolda Bali Sabtu 4 Juli 2015 lalu, Once tidak menjelaskan keperluannya dalam sidang tersebut, namun ia mengatakan akan memberikan kejutan dalam sidang itu. Berita selanjutnya datang dari presenter tampan Ben Kasyafani. Setelah resmi bercerai dari Marshanda, Ben kini tengah dijodoh-jodohkan oleh para fans dengan artis cantik Laudya Cynthia Bella. Pada akun Instagram miliknya, Ben mengunggah beberapa foto kebersamaan dengan Bella saat menjadi presenter di salah satu acara. Pada foto tersebut, para fans berkomentar tentang kecocokan Ben dan Bella, serta para fans berharap Ben dan Bella kelak bisa menjadi sepasang kekasih. Berita terakhir datang dari Nikita Mirzani. Artis seksi ini kini tengah menjalin hubungan asmara dengan pria bule bernama Vincent Verhaat Andrianto, yang tak lain adalah mantan pacar Cinta Laura. Nikita memamerkan fotonya dengan pria yang dipanggilnya Bi ini saat berlibur di Pulau Bali. Tak hanya itu, saat dirinya sedang menjalani ibadah umroh di Tanah Suci, Nikita juga sempat mengunggah foto santap sahurnya bertuliskan "Selamat sahur Bi" yang ditujukan kepada Vincent. Aduh, senang sekali, ini puasa sudah memasuki hari keberapa? Hari kedua. Gak terasa ya, sebentar lagi kita lebaran. Nah, ini udah pada pakai kerudung-kerudung ini. Mau lebaran ya, Bu? Belum deh, belum. Oke. Senang sekali hari ini saya tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ya, secara mengejutkan waktu hari Sabtu kemarin Once tuh tiba-tiba datang ke Mapolda Bali begitu ya. Orang tadinya nggak nyangka kalau itu Once, ternyata begitu. Oh, Once apa yang dia lakukan di sini? Ternyata dia mengatakan bahwa dia akan memberikan suatu kejutan di sidang pra-peradilan kasus Angelin. Jadi tersangka MM itu mengajukan pra-peradilan dan kayaknya Once akan memberikan kesaksian di situ. Kita mencoba menghubungi Once dan bertanya apa sih sebetulnya. Dia bilang katanya tunggu saja nanti kalau pra-peradilan sidangnya sudah selesai. Tapi kita bilang gimana kalau di telepon sudah sidang? Oh, tapi saya sibuk. Memang betul-betul ingin memberikan kejutan sekali kayaknya Once ini ya. Oke. Berita kedua ada dari Ben Kasyafani yang dijodoh-jodohkan dengan Laudya Cynthia Bella. Cocokkah menurut Anda penonton? Kenapa bukan sama Indra Herlambang aja sih? Bukan maksudnya Laudya Cynthia Bella sama Indra Herlambang. Gak cocok. Kan dia masih jomblo. Kurang laki. Yang mana yang kurang laki? Oh, Indra, bukan aku yang ngomong loh ya. Ini kan fotonya bertiga. Kenapa dijodohin cuma sama Ben, bukan dijodohin sama Indra? Udah jelas-jelas saya jomblo banget, lama banget belum nikah. Kalau Ben kan udah pernah nikah. Kalau Indra? Oke, lanjut berita yang ketiga tadi ada dari siapa ya? Aku lupa. Nikita Mirzani. Oh. Dari tante. Oh, dia dari tante. Brondong ini ya? Oh, Vincent Verhaat itu padahal dulu adalah pacarnya Cinta Laura. Yang katanya Cinta Laura waktu itu mirip siapa? Ronaldo. Cristiano Ronaldo katanya gitu. Ya Allah, putus dari Cinta Laura, nempel ke Nikita Mirzani. Ketemunya di mana? Pasti pada saat main ini ya, berseluncur, surfing sih. Hah? Ketemu di mana? Beli parfum di Condet. Beli parfum. Kamu ya lagi bisnis parfum. Oke, hari Rabu kita akan langsung tanya ke Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani akan datang ke sini. Tapi nih kita ke sini sama si Vincent itu enggak? Sama Vincentnya nggak? Undang dong Vincentnya, ya kan? Kok bisa-bisanya dia kenal Cinta Laura itu di mana? Kemudian kenal Nikita Mirzani, kayak temannya banyak artisnya gitu. Oke. Ada berita juga yang akan kita bahas hari ini yang cukup menghebohkan di bulan-bulan ini gitu ya. Seperti apa dan apa yang akan kita bahas, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ramadan tahun ini menjadi bulan yang penuh cobaan bagi penyanyi cantik Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan atau yang biasa dikenal dengan nama Denada. Pasalnya rumah tangga yang telah dibangun selama 3 tahun bersama Jerry Aurum dan telah dikaruniai seorang putri berada di ujung kehancuran. Seiring dengan gugatan cerai yang ia masukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pertanggal 24 Juni 2015 lalu.
Kabar perceraian tersebut membuat banyak pihak kaget serta syok, tak terkecuali sang bunda Emilia Contessa. Emilia mengaku sudah 2 bulan terakhir Denada kembali ke rumahnya di bilangan Pasar Minggu. Tak hanya itu, Denada juga telah pisah kamar dengan sang suami sejak pertengahan tahun lalu. Emilia pun menambahkan, pasca gugatan cerai tersebut dilayangkan, Denada merasa sangat sedih, enggan untuk keluar kamar, dan enggan untuk memberikan penjelasan mengenai kasus perceraiannya tersebut. Emilia Contessa berencana mengajak Denada pulang kampung ke Banyuwangi untuk menenangkan diri. Lantas, alasan apakah yang membuat Denada kekeh untuk bercerai dan enggan untuk mempertahankan rumah tangganya? Benarkah karena adanya faktor orang ketiga? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Untuk mengetahui lebih detail mengenai berita ini, kita sudah mendatangkan pengacara kedua belah pihak, yaitu Elsa Syarif, sarjana hukum. Halo Bu Elsa. Terima kasih sudah datang Ibu. Iya. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kita silakan duduk Ibu. Nah, Bu Elsa Syarif ini adalah kuasa hukum dari kedua belah pihak ya? Kok bisa sih dua-duanya milih pengacaranya? Biasanya kan satu orang pengacaranya satu gitu Bu Elsa. Ya, ini masalahnya dengan Denada seperti anak saya sendiri, dan saya juga kenal dengan Jerry dengan baik, dan mereka sebetulnya sudah sepakat untuk bercerai. Mereka sudah sepakat untuk bercerai. Kapan datang ke Bu Elsa tuh kapan sih? Nggak ada datang, yang datang waktu saya mau ke Polandia ya, Mei. Oh, Mei tahun ini. Mei tahun ini, Mbak Emil. Oh, dari ibunya. Datang, saya kan memang ngurusin seluruh keluarga ya, dari Mbak Emil, Denada, dan Riko. Jadi Denada dan Jerry sendiri belum pernah datang langsung ke Bu Udah Elsa? datang akhirnya. Oh, datang akhirnya udah? Jadi udah. Oh, kapan itu datangnya? Mereka nggak datang bersama ya. Pertama Mbak Emil bilang, kebetulan saya juga mau keluar, jadi hanya sebentar. Mbak Emil bilang bantuin Denada mau cerai, tapi mereka udah sepakat untuk bercerai, tinggal bantuin aja prosesnya. Ya udah, saya bilang nanti saya pulang dari Polandia biar Denada datang. Nah, kemudian Denada datang, saya tanya kesepakatannya apa. Saya nggak mau nanya-nanya, nanti tambah sedih. Oh, jadi keadaan ketika datang ketemu Bu Elsa itu seperti apa kondisinya? Iya, jelas nggak seperti Denada yang saya kenal. Udah lama ya saya kenal ya, sejak tahun udah apa ya, 90-an. Dia masih remaja begitu ya. Jadi kan kelihatan sedih, depresi. Saya nggak bisa, saya kan bukan dokter ya. Jadi saya lihat memang sedih dan saya nggak mau ganggu. Sebetulnya secara sepintas sudah dijelaskan sama Mbak Emil, tapi secara untuk menjelaskan di publik saya rasanya nggak mau, karena saya lihat sudah sepakat untuk bercerai. Jadi waktu Dena datang, apa aja yang mau disepakati. Ada tawaran ini, kemudian berapa hari kemudian Jerry datang. Jadi ada koreksi perjanjian kesepakatan cerainya. Jadi koreksi, terus Sabel sama Dena. Oh, Dena bilang ini, pokoknya terserah deh, yang penting cerai. Nah, oh gitu. Kalau Jerry Aurupnya sendiri seperti apa? Kalau Denada kan kelihatan dia berbeda dari yang seperti biasa. Kalau Jerry? Iya, kayaknya tenang-tenang aja. Kayak tenang-tenang aja. Jadi nanti ya saya anggap seperti anak saya, dua-duanya saya bantu, karena mereka yang sudah sepakat. Jadi untuk didamaikan nggak mungkin. Didamaikan nggak mungkin, karena kan setahu saya kalau ada orang ketemu pengacara nih mau bercerai, pasti jalan pertamanya itu adalah diusahakan untuk mediasi dulu. Ini enggak, pokoknya saya udah terima hasilnya, udah begitu. Maunya begitu, udah bulat sekali. Sudah bulat sekali, sehingga saya udah daftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sudah didaftarkan. Jadi sidang pertamanya nanti? Kalau nggak salah 3 Agustus ya. 3 Agustus. Ini kenapa mengajukannya di bulan Ramadan gitu, Bu? Soalnya kaget ya di bulan ini yang tenang-tenang gitu, tiba-tiba ada berita mengagetkan. Karena Denada maunya secepat mungkin. Cuman saya ikutin karena dia kan sedih ya. Saya bilang iya, oke, saya daftar, walaupun saya tahu nggak mungkin sidang perceraian itu di bulan ini, nggak mungkin, pasti setelah Lebaran. Tapi mungkin demi ketenangannya Denada yang sudah ingin cepet-cepet cerai, itu Bu Elsa nggak membujuk Bu Elsa? Maksudnya ya kan salah satu tugas kita juga begitu ya, kalau ada kan ibunya udah memikir ulang gitu. Ibunya udah membujuk dan kelihatannya memang pada saya lihat prinsip-prinsip tertentu kayaknya mereka sulit untuk disatukan. Dan juga saya juga dengar dari sisi
Jerry juga kayaknya mereka sulit. Jadi kalau Sangat prinsipil sekali kalau mereka bisa bersatu itu sulit. jadi ini intinya adalah secara prinsipil tidak bisa disatukan. Apa artinya? Dena punya pandangan sendiri yang tidak bisa menyatu dengan Jerry. Iya, dua-duanya nggak bisa, dan Jerry pun pikir bisa berat kalau mereka tetap bersama dalam perkawinan. Akan tetap ada pertengkaran-pertengkaran seperti itu. Ada ini nggak sih syarat kalau mau rujuk gitu? Saya mau rujuk, saya bisa sih rujuk, tapi kalau gini ada nggak sih, Bu Elsa? Iya. Dari kedua belah pihak nih, dari Dena maupun Jerry. Dena sama sekali enggak, terus Jerry juga nggak kasih kesempatan untuk mereka bersatu kembali. Jerry juga tidak memberi kesempatan. Maksudnya gimana? Ya, saya sulit ya. Tidak memberi kesempatan atau apa? Dia tidak mau mengalah atau tidak mau? Iya, mereka pikir memang lebih bagus berpisah. Dua-duanya seperti itu. Jadi Dena kalau lebih emosional, kalau Jerry secara logis memang menganggap tidak bisa. Iya, udah harus jalan masing-masing. Harus jalan masing-masing. Bu Elsa sebagai teman dari kecil menyayangkan ini nggak sih? Ya, tentunya semua orang ingin keluarga itu utuh, apalagi udah punya anak. Tapi masalahnya saya bisa mengerti kenapa mereka harus berpisah. Jadi Ibu Elsa bisa mengerti kenapa mereka harus. Oke, baiklah. Ini nggak seru ya kalau misalnya setiap tamu tidak didudukan di kursi fitnah atau fakta. Termasuk pengacara kondang ini, Bu. Bu Elsa silakan duduk di kursi ini, Bu. Kita akan bertanya secara lebih detail. Oh iya. Dikira ada yang bohong. Mulai ditatap. Mulai. Ini Bu Elsa. duduknya susah banget. Oke. Oh, duduk ya. Bu Elsa, ini kita mau sebetulnya intinya adalah kita mau mengklarifikasi berita-berita yang beredar di luar melalui pertanyaan yang bentuknya jawabannya adalah fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta, Ibu Elsa Syarif, bahwa isu orang ketiga adalah salah satu alasan mengapa Denada dan Jerry Aurum sulit untuk rujuk kembali. No comment. No comment katanya. No comment itu artinya agak gimana gitu ya. Oke. Fitnah atau fakta, Ibu Elsa, bahwa Denada pernah mendatangi kantor Jerry Aurum dan marah-marah karena curiga ada orang ketiga. Tolong diselidiki aja sendiri. Katanya tolong diselidiki sendiri. Tapi Bu Elsa pernah mendengar itu? Iya, saya nggak no comment juga. Tapi di berita ada selentingan itu, Bu Elsa tahu? Ya, saya nggak pernah menanyakan hal itu karena kalau saya tanyakan memang bisa menimbulkan kesedihan yang amat dalam bagi Denada. Oh gitu, jadi Bu Elsa nggak nanya-nanya? Nggak kepo, Bu, kalau saya pakai kepo. karena ini kan dari ibunya, pokoknya tolong diproses. Tapi saya udah tahu cerita lengkapnya. Udah tahu. Dari siapa Ibu cerita lengkapnya? Dari Mbak Emil, dan saya nggak mau. Kalau mau ditanya lagi ke Denadanya. Oke, kasihan. Fitnah atau fakta, Bu Elsa, bahwa Jerry Aurum dan Denada sampai saat ini masih tinggal serumah? Enggak. Oh enggak. Jadi Denada di rumah ibunya? Denada itu rumah dari warisan yang saya urus. Oke. Di Pejaten. Di Pejaten. Jadi ke rumahnya dia sendiri. Waktu mereka menikah, mereka tinggal di rumahnya Dena. Oh, di rumah Dena yang warisan itu. Oke, jadi sekarang Jerry-nya yang out. Begitu ya? Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Bu Elsa Syarif, bahwa isu KDRT juga menjadi salah satu alasan mengapa pasangan ini berniat bercerai. Fakta. Apa tuh? Kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak bisa komen karena mereka udah sepakat untuk bercerai. Kalau itu nanti memperuncing, mengungkit luka lama ya. Oh, oke, baiklah. Kita akan setelah ini kita akan mencoba mewawancara ya Ibu Emilia Contessa, karena katanya Bu Elsa Syarif juga banyak dengar ceritanya dari Emilia Contessa sebagai ibunda Denada yang pastinya juga sedih atas kalau melihat putrinya juga sedih luar biasa. Iya. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sik.